Shalom, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Kali ini tema berjudul Mengukur dengan Kemampuan Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati Bapa, kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dari hari lepas hari, dari pagi hingga saat ini. Kau mampukan untuk menyapa-Mu dan berserah kepada-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, dalam sapaan rohani ini kiranya Kau berkati apa-apa dari awal hingga akhir nanti. Kiranya bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima dengan penuh sukacita dari para pemirsa yang budiman, yang selalu menikmati sapaan rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kali ini diambil dari Yohanes 14:1 hingga 14, namun diambil dengan Nat 14 ayat 1. Jadi Yohanes 14 ayat 1 dengan judul Mengukur dengan Kemampuan Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di bulan keluarga ini kita sebagai keluarga Kristen haruslah lebih saling membangun, saling percaya di antara anggota keluarga. Baik antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Dalam hal ini terlebih membangun kepercayaan dengan Tuhan. Sebagai contoh, seorang anak meminta bantuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Anaknya sangat gelisah. Kenapa gelisah? Apakah ayahnya bisa mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu? Ada perasaan sangsi sebab mengukur orang lain atau ayahnya dengan ukurannya sendiri. Saya ulang lagi, mengukur orang lain atau ayahnya dengan ukurannya sendiri. Sehingga ada kekhawatiran, kurang percaya, karena ia memandang dirinya sebegitu kecil, tidak mampu melakukan, dan ini disepadankan dengan kemampuan ayahnya. Hal serupa sering terjadi pada anak-anak Tuhan. Kita mengukur kekuatan dengan kekuatan kita sendiri. Kegelisahan muncul karena kita tidak mempunyai kuasa Tuhan, bukan karena Tuhan kurang kuasa. Menjelang Tuhan Yesus meniti jalan salib, bayangan impian para murid tentang Mesias sebagai raja yang berkuasa secara politik buyar. Mereka kocar-kacir meninggalkan Kristus. Namun sebelum semuanya terjadi, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Saya ulangi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sayang di momen-momen sulit, para murid sempat melupakan Tuhan atau perkataannya. Walaupun akhirnya mereka tidak meninggalkan imannya sampai akhir hidupnya. Kegelisahan tidak mudah diusir. Kenapa? Karena pemikiran manusia sangat terbatas. Begitu pula kemampuan kita. Cara mengatasi kegelisahan dengan cara mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itulah jalan yang benar.
Tampaknya sederhana, namun kenyataannya tidak selalu orang mau mempercayakannya seluruh hidupnya kepada Tuhan. Yesus mau kita mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Artinya ada jaminan dia dapat dipercaya. Adalah suatu kepastian. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan hidup. Yaitu diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Tetapi ada pribadi lain selain dia. Tidak ada pribadi lain selain dia. Tidak ada seorang pun punya kesanggupan seperti dia. Jaminan Kristus memberi kepada kita kepastian memperoleh kebahagiaan di kehidupan nanti. Gelisah adalah perasaan tidak karuan dalam hati kita. Terombang-ambing ke sana kemari seperti kapal layar yang berlayar hanya mengikuti angin. Hidup terombang-ambing seperti itu tentu menghasilkan kebingungan. Sebaiknya hidup yang memiliki pegangan akan menghasilkan keamanan. Supaya kita punya pegangan, percayakanlah seluruh hidup Anda kepada Yesus Kristus. Percayalah kepadanya bukan dengan ukuran kemampuan sendiri atau Anda, melainkan ukuran kemampuan Tuhan. Refleksi, di tengah pergumulan hidup, apakah Anda kurang percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup mengatasi masalah? 2. Sudahkah Anda menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup dengan mempercayakan hidupnya kepadanya? Mari kita selami dalam hidup kita, dalam hati kita, sejauh mana kita mengerti akan makna pertanyaan ini. Tetap jaga prokes 5M, pandemi belum selesai. Dan jangan lupa tetap terus jaga hati, pikiran dan mulut kita senantiasa di hadapan Tuhan. Amin.